rabi'uha adamul huwi li ghairihi. Syarat sujud, syarat wajib sujud yang keempat adalah adamul huwi, tidak menurunkan. Ya, jadi tidak menurunkan bagian-bagian sujud itu maksudnya li ghairihi, selain daripada sujud. Maksudnya bagaimana nih? Ail an la yaqsida bisujudi ghairuhu wahda. An la yaqsida gambarannya lah tidak bermaksud. Orang yang sholat itu tidak bermaksud bisujudi dengan melakukan sujud, tidak bermaksud ghairahu melakukan selain daripada sujud, wahdahu ya sujud itu sendiri. Jadi ketika kita sujud, kita memang bermaksud, berniat, bertujuan hanya untuk melakukan sujud, bukan yang lain gitu. Umpama begini, ketika kita akan sujud, kita belum bermaksud sujud, tetapi kita kaget sehingga kita harus turun untuk sujud. Nah, sujudnya itu karena kaget, maka harus diulang, tidak boleh, karena itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia turun untuk melakukan sujud dikarenakan dia kaget. Barangkali umpamanya kita lagi berdiri untuk sujud, begitu kita belum bermaksud sujud, ada kucing nubruk. Umpama begitu, ada kucing nubruk dan kita agak sedikit merunduk. Nah, kucing nubruk kita merunduk sekalian aja kita sujud, maka sujudnya tidak sah. Kenapa? Allah yaqsida bisujudi ghairahu. Karena tidak boleh melakukan sujud kecuali dengan maksud sujud itu sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang mendorong kita untuk sujud selain daripada maksud, tujuan dan niat sujud yang ada di dalam hati kita, seperti itu ya. Datu begitu datu ya. Nah, jadi begitu. Jadi ada caranya ya, ada caranya. Nggak main-main karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika itu ya. Nah, kemudian kita bahas masalah bahasa yuk. Wal huwiyyi, dan adapun lafaz al huwiyyi. Al huwiyyi itu bidomil ha, dengan dibaca domah haknya. Ha domahu ya. Kemudian wa fatihah bisa juga sih dibaca dengan fathah, al hawiyyi boleh, al huwiyyi boleh, al hawiyyi boleh. Nah, maknanya al huwi atau al hawi, maknanya itu adalah as-suqutu min a'la ila asfala. Maknanya adalah as-suqut, jatuh min a'la, dari ketinggian, ila asfala, jatuh menuju ke bawah. Jadi maksudnya adalah al-huwi dan al-hawi itu bermakna jatuh dari atas ke bawah. Nah, itu maknanya, itu dasarnya tuh. Makanya kalau orang sujud itu kan dia seakan-akan al-huwi, yaitu menjatuhkan badannya dari berdiri menuju ke bawah, ke tempat sujud di tanah. Maka namanya al-huwi, dia menjatuhkan diri, bersimbah menjatuhkan diri untuk sujud, menuju ke bawah ke tempat sujud. Nah, begitu. Jadi yang dimaksud awal huwi di situ seperti itu. Jadi kata-kata adamul huwi li ghairihi. Tidak ada dia menjatuhkan diri ke tanah selain daripada untuk niat bermaksud sujud gitu ya. Begitu dah. Nah, sekarang begini, wa amma bidommi faqat, dan adapun bidommi faqat al-huwi yang dibaca dommah saja, itu fa maknahu al-irtifa, maka maknanya artinya adalah irtifa, tinggi, meninggi, tinggi membumbung ya, terus ke atas. Kaza fil misbah, begitulah penjelasan yang ada di dalam kitab al-misbah. Kemudian wa khamisuha, dan yang kelima. Yang kelima ini an la yasjuda ala syai'. Tidaklah seseorang yang sholat itu bersujud ala syai'i, di atas sesuatu. Dia tidak sujud menggunakan sesuatu. Ala syai' artinya di atas sesuatu, maka artinya menyertai pada dirinya itu akan sesuatu.
Ai muttasilin, yaitu yang bersambung, yang nyambung, yang nempel bihi dengannya. Jadi tidak ada sesuatu yang nempel dengannya. Dia tidak sujud terhadap atau di atas sesuatu yang menempel pada dirinya. Ya, jadi tidak ada yang ia bawa tuh pada dirinya, sehingga sesuatu yang ia bawa, yang ia kenakan itu dijadikan bagian dari tempat sujud. Nah, maka tidak boleh gitu. Nah, sesuatu itu yang ia bawa, yang nempel ke tubuhnya, yang ada di bagian tubuhnya itu sifatnya adalah yataharraku, yang bisa bergerak biharokatihi, bersamaan dengan gerakannya dia yang sholat. Nah, bersamaan dengan gerakannya dia yang sholat, terutama di dalam gerakan yang mana? Ai fi qiyamihi, yaitu fi qiyamihi, pada saat dia melakukan berdiri, pada saat dia berdiri, pada saat berdirinya. Jadi kalau dia berdiri itu sesuatu yang ia kenakan ikut bergerak. Nah, maka di situ dia tidak boleh sujud menggunakan itu. Gitu. Seperti contohnya dia menggunakan peci. Peci kalau dia bergerak ya dia ikut bergerak kan begitu. Nah dia tidak boleh tuh sujud pada di atas pecinya, peci yang dipakai apabila menutupi jidat kan begitu. Atau dia menggunakan sorban. Ya, sorban tuh ya. Sorban ketika sorbannya itu ikut bergerak ketika dia berdiri, karena sorbannya itu mutasil, artinya mutasil nempel di tubuhnya. Kemudian dia sujud. Nah, sorbannya itu menghalangi tempat sujudnya dan dia sujud di situ. Di atas sorban yang ia gunakan, yang ia pakai, maka sujudnya tidak sah. Kenapa tuh? Karena tempat yang ia sujud itu ada sesuatu yang dia pakai, dia jadikan bagian tempat sujud gitu ya. Atau umpamanya dia menggunakan sejadah, ya dia menggunakan sejadah, tetapi sejadahnya itu bersambung atau digunakan kain panjang. Nah kain panjangnya itu juga digunakan untuk dirinya, untuk dia pakai itu. Di samping dia pakai itu bisa juga digelar untuk tempat sujud kayak sejadah gitu, tempat sujud. Nah tetapi ketika dia bergerak itu dia ikut bergerak juga tempat sujudnya, sejadahnya itu contoh gampangnya begitu dah, sejadahnya itu ikut bergerak juga, maka berarti dia melakukan sujud di tempat sujud yang bergerak. Ketika dia bergerak maka di situ hukumnya sujud tidak sah begitu ya. Nah seperti itu. Nah di sini katakan walau bil quwwati, walaupun dengan bil quwwah di sini maksudnya adalah walaupun dengan seandainya, dengan penggambaran. Misalnya begini, bi ansolla, gambarannya, bi ansolla seperti gambarannya itu, modelnya itu sholat, melakukan sholat. Siapa tuh yang melakukan sholat? Qaidun, orang yang sholat duduk. Wasajada, dan lalu dia sujud. Ala muttasilin bihi, di atas sesuatu yang menyambung dengannya. Ala muttasilin bih, pada sesuatu yang menyambung dengan badannya, dengan dirinya. Karena dia sholatnya duduk, ya, sesuatu yang menyambung pada dirinya itu layataharroku, tidak akan bergerak. Kenapa? Sholatnya duduk, tidak akan bergerak biharokatihi, dengan sebab gerakannya dia fil qu'udi, pada saat dia sholat duduk gitu ya. Nah dia sholat duduk nih, sesuatu yang menempel yang dibawa pada tubuhnya itu sekalian buat tempat sujud. Nah ketika dia bergerak dalam sholat duduk, sesuatu itu tidak akan bergerak begitu ya, karena sholatnya duduk.
Nah, selanjutnya wakana dan terbukti, wakana dan terjadi, wakana dan adalah, sama tuh tiga maknanya. Ya. Bihaisu lau sholla min qiyamin, bihaisu sekiranya nih, lau sholla jikalau dia sholat min qiyamin dari bagian sholat berdiri, andai kata dia nih sholat berdiri, lataharroka biharokatihi, pastinya bergerak tuh tempat sujudnya biharokatihi dengan gerakannya. Kalau begitu fayadurru zalik, maka menjadi tidak sah terhadap yang demikian itu. Jadi walaupun dia sholat duduk nih, dia sholat duduk, nah tempat sujudnya itu mutasil, bersambung dengan dirinya, dengan badannya, dan tidak mungkin sesuatu itu bergerak karena dia sholatnya duduk, gitu ya, karena dia sholatnya duduk tidak mungkin bergerak. Tetapi digambarkan nih, bergerakkah tempat sujud itu, bagian tempat sujud itu bila dia berdiri bergerak, nah berarti itu tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena termasuk bagian dari sesuatu yang bergerak ketika orang yang sholat itu bergerak untuk diri. Nah maka walaupun benda itu, tempat sujud itu, sajadah itu taruh begitu, tidak bergerak karena dia sholat duduk, tetapi kalau dia berdiri jadi bergerak, maka sholat duduk dengan menggunakan tempat sujud yang bergerak ketika dia berdiri, maka sholat duduknya pun jadi tidak sah walaupun tidak bergerak. Kenapa? Karena andainya digambarkannya itu bagaimana kalau dia berdiri? Loh, kalau dia berdiri bergerak. Tapi karena dia sholatnya tidak berdiri, dia duduk aja, itu tidak bergerak. Nah berarti kan benda yang ia bawa dalam tubuhnya tidak bergerak. Iya, tidak bergerak kalau dia sholatnya duduk. Ketika dia berdiri bagaimana? Bergerak. Maka dianggaplah benda itu yang mutasil itu, yang nyambung pada dirinya adalah benda yang ikut bergerak ketika dia berdiri. Maka sujudnya tidak sah, gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi seperti itu. Wa minal mutasili, dan termasuk bagian mutasil. Bagian mutasil itu termasuk nih. Ini termasuk dikategorikan, diibaratkan, ya, diungkap bagian mutasil. Wa minal mutasili, dan termasuk bagian mutasil. Sama tuh dengan benda yang ada di tubuhnya, yang bergerak ketika dia ikut bergerak, ketika dia berdiri. Nah, sama tuh dengan itu tuh, dikategorikan itu. Wa minal muttasili, dan termasuk bagian mutasil, juz'uhu, bagian anggota badannya. Bagian anggota badannya itu pun juga termasuk dikatakan bagian yang al-muttasil. Begitu. Nah, oleh karena itu fala yasihhu sujudu ala nahwi yadihi. Fala yasihhu, maka tidak sah. Tidak sah apa yang tidak sah? As-sujudu, melakukan gerakan sujud. Nah, tidak sah melakukan gerakan sujud ala nahwi yadihi, seperti contoh melakukan sujud di atas tangannya. Di atas tangannya. Jadi dia lagi sujud, tangannya itu ditaruh di jidatnya, umpama begitu. Nah, itu jadi tidak sah. Kenapa? Karena dia sujud di atas tangannya. Tangannya itu adalah bagian yang dikategorikan al-muttasil. Al-muttasil adalah benda atau sesuatu yang ikut bergerak yang ada di tubuh si orang yang sholat. Begitupun juga termasuk mutasil adalah bagian anggota tubuh orang yang sholat itu sendiri. Seperti tangan. Dia sujud di atas tangan, maka sujudnya tidak sah karena mutasil, begitu ya. Nah, begitu itu dah. Nah, sekarang yang tidak mutasil apa nih?
Wa ammal munfasilu, adapun yang dimaksud dengan munfasil itu adalah sesuatu yang terpisah dari tubuh si orang yang sholat, si musolli, ya, sesuatu yang terpisah dari musolli, munfasil. Walau hukman, walaupun secara nyatanya, hukman, secara hukumnya. Contohnya apa? Kaudin, seperti kayu. Au mindili biad au mindilin biadihi, atau mindil, sapu tangan, biadihi, dengan di tangannya, yang berada di tangannya. Nah, itu kan munfasil, dia tidak termasuk menyambung gitu. Fayasihu sujudu alaihi, maka sah sujud di atasnya. Ada kayu nih di situ. Nah, kayu itu kan tidak nyambung dengan kita, gitu ya. Kayu tidak akan nyambung dengan kita. Kayu di situ di bawah tuh. Nah, di atas sejadah kita ada kayu. Kita nggak bawa kok kayunya. Nggak ada di tubuh kita, nggak nempel dengan kita. Kita sujud di atas kayu itu, maka sujudnya sah. Kenapa? Karena munfasil, dia tidak akan bergerak mengikuti gerakan kita ketika berdiri. Nah, jadi begitu ya. Nah, satu sujudnya sah. Li'annahu, karena sesungguhnya kayu itu la yu'addu muttaswilan, tidak la li'annahu, karena sesungguhnya kayu itu la yu'addu, tidak dikategorikan, tidak dihitung muttasilan sebagai sesuatu yang muttasil, yang nyambung fil urfi, pada urufnya, pada adatnya, pada kebiasaannya. Yang nggak mungkin kayu itu nyambung dengan kita. Bagaimana kita memakai kayu, kan seperti itu. Kayak begitu dah ya. Nah, wakaza, begitupun nih ya. Begitupun juga torofu imamatihi, ujung sorbannya. Kita menggunakan sorban nih. Ujung sorban itu ya, tawilun, yang at-tawilu, yang panjang. Tarfu imamatihi, yang panjang, sorbannya yang panjang ya. Nah, kalau begitu bagaimana tuh? At-tawilu jiddan, yang panjang banget gitu. Begitupun ujung sorbannya. Tarfu imamatihi, ujung sorbannya, ujungnya itu at-tawilu, yang panjang. Jadi ujung sorbannya yang panjang, ya. Jiddan, banget. Jadi ujung sorban itu panjang banget ya. Torofu imamatihi at-tawilu. Jadi ujung sorbannya, ujungnya itu at-tawilu, yang panjang banget, pakai banget nih. Nah, bagaimana nih gambarannya? Bihaisu la yataharraku biharokatihi. Bihaisu, dengan sekiranya la yataharraku, sorban itu tidak bergerak. Tidak yataharraku, bergerak itu sorban itu tidak bergerak, biharokatihi, mengikuti gerakannya, dengan gerakannya. Nah, kalau begitu, karena dia tidak bergerak mengikuti gerakannya, li'annahu fi hukmil munfasili. Nah, kalau begitu, karena bahwasannya yang demikian itu fi hukmil munfasil, maka dihukumi hukum munfasil, sesuatu yang tidak nyambung walaupun dipakai. Kayak kita sholat sorban itu panjang banget, tapi itu jarang terjadi. Andai kata nih kita sholat pakai sorban itu kan mutasil, nyambung dengan badan kita, nyambung nih dengan badan kita tuh, kadang kita pakai kan. Terus sorbannya panjang ke bawah, terus panjang gitu, ada 2 meter di depan kita, seperti itu. Nah, kita sujud di atas sorban itu yang panjang itu, boleh tidak? Lihat aja, kalau sorban di bawah yang kita gelar itu, yang nyambung dengan tubuh kita itu tidak bergerak bersamaan dengan gerakan diri kita, maka boleh kita sujud di atas sorban itu. Kenapa? Karena sorban yang tidak bergerak mengikuti gerakan kita,
itu dikatakan sebagai munfasil, dikategorikan sebagai munfasil, sesuatu yang terpisah dari tubuh. Nah, tapi kalau sorbannya pendek pas-pasan, umpamanya semeter dari tubuh kita, lalu kita sujud di atas sorban yang kita pakai itu, dan sorban itu bergerak mengikuti gerakan kita ketika berdiri, maka sujud di atas sorban itu tidak sah. Gitu. Begitupun sorban yang pendek, umpamanya kita pakai sorban, kita sujud, sorban kita jatuh duluan. Nah, sorban kita jatuh duluan, pas banget di tempat sujud kita di bagian kepala umpamanya. Lalu kita sujud di atas sorban itu, maka sujudnya tidak sah. Kenapa? Karena sorban itu mutasil dengan tubuh kita, kita bawa dengan tubuh kita. Dan ketika kita bergerak, sorban itu ikut bergerak, maka disebut dengan mutasil. Sujud di bagian mutasil tidak sah. Sujud di bagian munfasil sah, begitu. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Mutasil adalah sesuatu yang menyambung pada diri kita dan dia ikut bergerak ketika kita bergerak. Munfasil adalah sesuatu yang tidak menyambung pada diri kita dan dia tidak bergerak ketika kita bergerak. Hukum mutasil bisa dijadikan munfasil apabila memang dia ada di tubuh kita tetapi panjang dan tidak mengikuti gerakan sholat kita, maka dia dikategorikan sebagai mutasil yang munfasil, maka boleh kita sujud di atasnya. Ini cuma sebagai masalah-masalah aja ya, masalah-masalah gitu. Intinya kita tidak pernah menyaksikan orang sholat seperti itu. Tapi apabila ada kayak gitu, maka hukumnya seperti itu. Nah, bisa jadi barangkali di negara-negara orang, di India atau di Arab sana yang sorbannya panjang-panjang gitu kan, bisa jadi seperti itu. Dah begitu jelas tuh ya, jelas nih. Dah ya, gimana? Boleh mau bertanya sebelum masuk ke pasal berikutnya. Ada gak yang mau nanya? 9. Iya gimana dong? Doa waktu sujud. Oh, kalau itu ya itu bagian sujud lah artinya. Kita mungkin nanti ada pembahasan itu. Ya boleh memang disunahkan, diharuskan. Jadi sepaling-paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sujud. Faksiru doa, maka perbanyaklah doa di situ. Memang itu perintah Nabi, sunnah. Sepaling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud, maka banyaklah doa di situ ketika dia sujud itu. Tapi syarat doanya adalah doa-doa yang warid, doa-doa yang ada di hadis dan doa-doa yang ada di Quran. Kalau doa-doa yang tidak ada di Quran dan hadis atau di doa-doa yang sanadnya kepada sahabat yang masyhur itu tidak boleh. Atau doa-doa yang dikarang ulama juga nggak boleh. Pokoknya doa baca hizib itu kan, atau baca apa nggak boleh. Atau baca ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Lagi sujud begitu, ya batal sholatnya. Kan ya Rabbi bil Mustafa itu apa namanya, karangan ulama, nggak boleh ya. Subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la 3 kali, kemudian ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan yang telah memilih Muhammad sebagai nabi. Dan ya Rabbi Mustafa balik maqasidana, sampaikanlah ya Allah maksud-maksud kami. Sidana waghfir lana ma madha, dan ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami yang telah lalu. Baca kapan tuh? Waktu sujud pakai bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Itu doa apa? Karangan ulama. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Jadi doanya apa ya? Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana taqabbal minna, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Itu aja dah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu aja doa yang begitu aja. Enggak, langsung aja udah. Langsung doa.
Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya boleh karena itu kan hadisnya warid. Warid dari Nabi dan juga masyhur dari sahabat. Gitu ya, masyhur dari sahabat di mana sahabat itu masih tergolong orang yang dekat dengan Nabi, orang yang hidup sezaman dengan Nabi nggak apa-apa. Tapi kalau ulama-ulama mutakhirin ya nggak bisa, doanya kita pakai buat sujud ketika sholat, begitu ya nggak apa-apa, boleh. Jadi gitu. Jadi banyak tuh doa-doa, banyak tuh doa-doa dari Nabi, ya doa-doa yang banyak ya kan. Nah, itu boleh kita kita ucapkan ketika doa. Ya doa-doa umum aja, minta selamat, kan gitu, minta terhalang dari apa azab neraka, Allahumma hasibni hisaban yasira gitu kan. Itu nggak apa-apa ya. Boleh. Banyak-banyakin doa. Yang penting yang pasti Robbana atina fid dunya hasanah aja dah. Itu yang paling yang paling mantap gitu ketika sujud, atau Rabbighfirli wali walidayya. Nah, itu kan doa dari Quran itu. Ah, atau Allahumma ighfir Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina gitu kan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub alaina. Begitu, innaka sami'ud du'a atau innaka antal ghafurur rahim, sebagainya itu boleh mengambil dari ayat Al-Qur'an. Begitu tuh ya. Nanti